Pemerintah diminta memastikan kesiapan kebijakan termasuk dalam mengelola harga energi agar tetap berkeadilan. Kembali bersama kami pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak lanjutan ketegangan geopolitik global yang berpotensi menekan kondisi ekonomi nasional. Ya, menurut Puan, langkah antisipatif sangat diperlukan agar tekanan ekonomi tidak semakin dirasakan masyarakat luas dan berdampak pada daya beli masyarakat. Pemerintah diminta memastikan kesiapan kebijakan termasuk dalam mengelola harga energi agar tetap berkeadilan. Pemerintah juga diminta menyiapkan berbagai skenario mitigasi dalam menghadapi dinamika global yang masih belum pasti. Puan menilai meski Indonesia tidak selalu terdampak langsung, kesiapsiagaan tetap menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Memang DPR meminta kepada pemerintah untuk memitigasi segala hal yang kemungkinan yang akan terjadi, karena kita juga belum mengetahui dengan situasi geopolitik yang terjadi apakah perang ini akan berlanjut atau terus atau stop. Namun sebagai negara yang walaupun tidak secara langsung terimbas, kita harus siap mengantisipasi dan memitigasi. Pemirsa, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo berharap investasi yang masuk bisa langsung berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja secara maksimal. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo Bob Azam menilai investasi di Indonesia wajib mendorong penyerapan tenaga kerja secara signifikan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kualitas lapangan kerja, di mana realisasi modal baik domestik maupun asing harus mengutamakan sektor padat karya daripada sektor padat modal. Terlebih lagi, investasi di sektor industri manufaktur dinilai paling efektif untuk menyerap banyak tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja tergantung investasi atau ekspansi yang terjadi. Kalau padat modal ya mungkin penyerapannya juga tidak terlalu tinggi ya. Padat karya yang sebenarnya kita harapkan bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak ya. Sekarang kan penyerapan tenaga kerja sekitar 100 sampai 400 ribu. Jadi selangnya cukup tinggi. Kalau semua padat karya mungkin setiap 1% bisa menyerap 400 ribu. Tapi kalau padat modal mungkin di bawah 100 ribu. Nah jadi tergantung sektor mana yang menjadi prime mover ya untuk ekonomi kita, dan itu berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Pemirsa, pemerintah mendorong peralihan dari kemasan plastik ke kertas sebagai langkah substitusi di tengah kelangkaan bahan baku plastik. Langkah ini dipandang memungkinkan lantaran saat ini kemasan kertas sudah mencapai sekitar 28% di nasional. Kekhawatiran akan kelangkaan bahan baku plastik di tengah tekanan global menjadi sorotan pemerintah. Untuk itu, Kemenperin mendorong langkah pengembangan bahan kemasan alternatif guna memperkuat daya saing industri nasional. PLT Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa ketegangan geopolitik saat ini di kawasan Timur Tengah merupakan momentum yang baik untuk mendorong industri kemasan ramah lingkungan untuk mampu berdaya saing dan menjadi lebih kompetitif. Salah satunya dengan mendorong substitusi kemasan dengan mengurangi ketergantungan plastik menjadi kemasan berbasis kertas atau paperboard yang dinilai semakin kompetitif. Terlebih kemasan berbahan dasar kertas sudah mencapai 28% peredaran nasional dan didukung 113 perusahaan dengan kapasitas produksi pulp mencapai 14,48 juta ton per tahun dan kertas 25,37 juta ton per tahun. Sekitar yang 48 itu adalah flexible packaging, yang itu yang dari plastik tadi. Nah, untuk yang dari kertas, ya yang di kertas itu sudah mencapai 28%. Ini cukup besar. Berarti yang plastik ini yang non plastik ini, yang kertas ini. Jadi kertas ini paperboard ini udah sebenarnya udah dikenal, udah banyak digunakan ya, seperti umpamanya untuk susu, untuk banyak lah jus, dan untuk banyak sekali, dan ini udah kompetitif ya. Itu yang sedang kita coba bisnis matching kan, pertemukan antara pengguna dan
produsennya. Nah, sehingga kita bisa meningkatkan ya penggunaan dari paperboard tadi. Selain kemasan berbasis kertas, Kemenperin juga mendorong pengembangan bioplastik berbasis bahan hayati seperti singkong dan rumput laut. Sejumlah pelaku industri dalam negeri telah mulai memproduksi kemasan ramah lingkungan berbasis pati singkong maupun seaweed-based packaging. Dari Jakarta, Divya Salsabila, Adi Firmansyah, IDX Channel. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak akan mencabut blokade maritim terhadap Iran hingga Teheran menyetujui kesepakatan damai yang diajukan Washington. Situasi semakin diperkeruh dengan aksi penyitaan kapal kargo berbendera Iran oleh pasukan Amerika Serikat baru-baru ini. Ketegangan di jalur energi dunia Selat Hormuz kembali mencapai titik kritis. Melalui platform Truth Social, Presiden Donald Trump menyatakan tetap mempertahankan blokade terhadap seluruh kapal dan pelabuhan Iran. Trump mengklaim langkah tersebut telah menghancurkan ekonomi Teheran dan menjadi instrumen utama untuk memaksa Iran masuk ke meja perundingan sesuai syarat yang ditetapkan Amerika Serikat. Masa gencatan senjata sementara antara kedua negara dijadwalkan akan berakhir pada Rabu esok, namun belum ada tanda-tanda perpanjangan kesepakatan. Di Islamabad, Pakistan, aparat keamanan mulai memperketat penjagaan guna mengantisipasi kemungkinan pertemuan lanjutan. Meski demikian, ketidakpastian masih menyelimuti proses diplomasi. Wakil Presiden J.D. Vance yang dijadwalkan memimpin delegasi Amerika Serikat dilaporkan belum berangkat dari Washington, sementara pihak Iran juga belum memberikan konfirmasi kehadiran. Situasi semakin diperkeruh dengan aksi penyitaan kapal kargo berbendera Iran oleh pasukan Amerika Serikat baru-baru ini. Teheran mengutuk keras tindakan tersebut dan melabelinya sebagai aksi pembajakan serta pelanggaran nyata terhadap gencatan senjata. Sebagai balasan, Iran menegaskan akan terus menutup jalur pengiriman minyak dan gas di Selat Hormuz hingga Amerika Serikat menghentikan blokade pelabuhan mereka. Dengan berakhirnya gencatan senjata besok, kekhawatiran akan pecahnya pertempuran terbuka kembali membayangi kawasan Timur Tengah di sepanjang paruh pertama tahun 2026 ini. Berbagai sumber IDX Channel. Menteri Luar Negeri Uni Eropa sepakat untuk memperluas sanksi terhadap Iran untuk menekan pelanggaran atas kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Sementara itu, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap 14 individu dan entitas yang membantu Iran memperoleh senjata. Para menteri luar negeri anggota Uni Eropa pada Selasa kemarin sepakat untuk memperluas sanksi terhadap Iran. Perluasan sanksi diberikan guna mencegah pelanggaran kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengatakan perluasan sanksi juga dijatuhkan untuk menargetkan pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran kebebasan navigasi di perairan Selat Hormuz. Di sisi lain, Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi kepada 14 individu serta entitas yang dianggap membantu Iran dalam perang antara Amerika Serikat dan Iran yang masih berlangsung hingga saat ini. Kementerian Keuangan Amerika Serikat mengumumkan 14 individu dan entitas ini diduga membantu Iran memperoleh komponen senjata. Pihak-pihak yang dijatuhi sanksi tersebut terdiri dari individu dan perusahaan yang berasal dari Iran, Turki, hingga Uni Emirat Arab. Dan keputusan Kementerian Keuangan Amerika Serikat itu muncul sesaat sebelum Presiden Donald Trump mengumumkan untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Iran. Sanksi tersebut tetap berlaku meski ada perpanjangan gencatan senjata. Berbagai sumber IDX Channel.